Salam dan salam sejahtera. Tuhan berserta kami. Dan bersama kamu juga. Segembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dan sukacita pada Tuhan Tuhan. Allah itu roh, Harus mengada dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di depan Tuhan, semua kainannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Aku bermuji, karena Tuhan ku bernyanyi.
Kemanakah kami mencari
berkuasa yang hendak memulihkan segala sesuatu dalam anakmu yang kekasih. Raja segala raja, perintahkanlah hati dan pikiran orang yang berkuasa, dan bawalah keluarga bangsa-bangsa yang telah berpisah dan terpica dan akibat rampasan dosa, untuk takluk kepada pemerintahnya yang adil dan lemah lembut, Dia yang hidup dan memerintah dan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan pertama kita diambil daripada Keluaran pasal 14 ayat 19 sehingga 31 di bawah tajuk Menyeberangi Laut Teberau. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh kerana awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, lalu menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terlantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sehingga 35 di bawah tajuk perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojolo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Kristus. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat belajar bersama sekali lagi kebenaran akan firman Tuhan. Sungguh pun dalam waktu yang begitu menekan, yang begitu menggoncang di keadaan sekeliling kami, namun kami bersyukur kami masih boleh belajar kebenaran akan firman Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran akan firman-Mu dan jamah ya Tuhan. Buka hati setiap pendengar, setiap anak-anak Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing, yang mendengar firman Tuhan ini, biar kiranya lewat firman Tuhan ini mereka dikuatkan dan diteguhkan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita berbakti di rumah kita masing-masing. Secara khusus bagi semua jemaat di Saint Stephen Silabukan, kita harus berbakti di rumah kita dalam beberapa waktu ini, dan kita harus berdoa supaya apa yang terjadi itu dapat akan berlalu begitu dalam pimpinan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Hari ini saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang bercakap, hidup ini singkat. Hidup ini dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4, dikatakan hidup ini seperti uap yang hanya sebentar saja kelihatan. Saudara, sangat penting untuk kita belajar. Kita mungkin boleh menetapkan jam dan menit bila masa matahari itu terbit dan bila masa matahari itu tenggelam. Kita boleh menjangkakan dan kita boleh meramalkan. Tapi dengar sini baik-baik, kita tidak boleh menjangkakan perjalanan kehidupan kita sampai bila. Karena hanya Tuhan saja yang tahu, dan Tuhan yang telah mengatur rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita. Maka saudara, hari ini dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-7, kita ingin belajar dua perkara penting. Kita ingin belajar bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sebaik mungkin. Karena seperti yang saya katakan, firman Tuhan berkata, hidup kita ini seperti uap, sangat singkat. Bagi mereka yang telah menjangkau umur 60 tahun hingga 70 tahun, mungkin mereka berkata, hidup saya ini sudah terlalu lama. Tapi tidak, saudara. Di mata Tuhan itu, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun hanya sama seperti satu hari. Kita belajar, saya akan baca firman Tuhan ini, Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada dua perkara yang harus kita perhatikan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita? Karena kehidupan ini sangat singkat, saudara. Sangat singkat. Nah, yang pertama, dalam ayat yang pertama, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, dalam perkara ini, saudara, kita harus libatkan Tuhan di dalam segala perancangan-perancangan kehidupan kita. Kita tidak boleh merancang sesuatu tanpa Tuhan campur tangan. Dan kita harus berwaspada akan sikap manusia, sikap kita yang seringkali mengejar keinginan-keinginan duniawi atau kenikmatan duniawi itu yang sia-sia di mata Tuhan. Kenikmatan dunia ini akan selalu membuatkan orang itu lupa diri. Kenikmatan duniawi akan membuatkan seorang itu akan lupa daratan, dan akhirnya dia juga akan melupakan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, kalau ada yang berkata hari ini dan esok saya akan pergi ke kota Anu dan berdagang dan mendapat untung, perhatikan baik-baik, saudara. Semak baik-baik kehidupan kita. Karena di dalam perancangan kehidupan kita, perkara yang kedua itu jangan sekali-kali kita abaikan Tuhan. Jangan kita tersalah langkah. Ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu? Dan firman Tuhan menjelaskan hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi esok. Kehidupan manusia ini seperti sebuah rahasia. Namun kita yakin percaya, pada waktu kita libatkan Tuhan dan tidak mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan kita itu pasti akan menuju kepada sesuatu yang penuh dengan harapan. Makanya saudara, jangan abaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Singkatnya hidup kita ini sangat penting untuk kita melihat ke depan. Sangat penting untuk kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam perancangan kita. Itu perkara yang pertama. Nah, perkara yang kedua, saudara, dalam ayat yang ke-13 ada satu ayat yang berkata seperti ini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, perkara yang kedua, kita harus belajar segala sesuatu yang kita lakukan, kita dasarkan dengan doa. Kita harus katakan, kalau Tuhan mengkehendakinya. Hidup kita ini, saudara, satu anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan apa saja yang kita lakukan, saudara, kita harus bergantung penuh kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan kita berjalan, jangan biarkan kita berdiri tanpa mendapat sokongan, bantuan daripada Tuhan, tanpa mendapat penopangan tangan Tuhan sendiri. Hidup kita ini satu anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Makanya saudara, dalam segala sesuatu kita harus berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan mengkehendaki.
Sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Dia berkata seperti ini, kalau boleh, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kata Yesus, melainkan kehendak Bapa di surga. Makanya saudara, Yesus telah memberikan teladan kepada kita bahwa hidup ini satu anugerah, namun segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu harus di bawah pimpinan Tuhan dan atas kehendak dan rencana Tuhan sendiri di dalam hidup kita secara pribadi. Ayat yang ke-16 itu mengajar kita supaya kita tetap tunduk dan merendahkan diri dengan apa yang kita punya. Jangan kita memegahkan diri. Saya baca firman Tuhan berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, jangan pernah sombong dan jangan pernah kita bermegah dengan apa yang kita punya. Semua yang kita terima itu atas kehendak Tuhan. Hidup kita singkat, dan semua yang kita punya itu tidak akan membawa kita kepada Tuhan. Makanya kita harus belajar dalam ayat yang ke-17. Tuhan mengajar kita. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, ternyata dalam kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, sesingkat mana kehidupan yang kita ada saat ini, Alkitab mengajar kita supaya pergunakan kehidupan kita itu untuk melakukan kebaikan. Firman Tuhan berkata, kalau ia tahu berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari kita merenungkan, mari kita pelajari, responi firman Tuhan. Kehidupan kita ini singkat, saudara. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara dan kita tidak tahu, penuh dengan misteri kehidupan kita. Namun pada waktu kita bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Yesus, kita yakin percaya bahwa Tuhan itu akan memimpin kita. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu perancangan-perancangan kita. Dan jangan abaikan Tuhan. Jangan lari daripada pimpinan Tuhan. Sebaliknya kita harus berdoa dan berkata, kalau Tuhan mengkehendaki saya lakukan ini, lakukan itu, biar atas kehendak Tuhan. Mari nikmati kehidupan kita itu. Karena hidup itu satu anugerah yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus pergunakan itu sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita memegahkan diri untuk atas apa yang kita ada, kekayaan, pangkat, harta, segala sesuatu yang kita punya. Jangan kita memegahkan diri kita. Karena semuanya itu datang daripada Tuhan dan untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita belajar untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita yang singkat di bumi ini. Saya mendorong saudara, semua jemaat Tuhan, saudara, kita sedang berada di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang semakin mengganas, berada di sekeliling kita. Hidup ini hanya sementara, dan hidup ini hanya sesingkat saudara. Pergunakan kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pergunakan sepenuhnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajar kami untuk mempergunakan kehidupan kami sebaik mungkin. Karena kehidupan kami, saudara, kehidupan kami Tuhan sangat singkat. Kami tidak tahu bila kami dipanggil, kami tidak tahu bila Engkau datang. Namun Alkitab mengajar kami supaya kami sentiasa berhati-hati dan sentiasa melibatkan Tuhan, tidak mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa bagi semua jemaat yang telah mendengar. Berkati mereka, sertai mereka. Jamah
agar firman Tuhan ini berakar dan bertumbuh dalam kehidupan mereka. Terpuji dan termulia Engkau. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Pangkuan iman, Naisen. Semua. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kajiannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, daripada rasul-rasul itu. Satu, saya mengaku satu baptisan akan datangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya harus sampaikan kepada semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Bermula minggu ini dan mungkin dalam beberapa minggu akan datang, kita akan teruskan kebaktian online ini. Kita terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini, bahkan berdoa untuk Lahat Datu ini, supaya kawasan kita ini terkeluar dari zona merah dan kita boleh berbakti bersama-sama di gereja kita masing-masing. Dan saya mendorong untuk semua ketua keluarga, mari kembali bawa keluarga kita masing-masing untuk beribadah di rumah, memuliakan nama Tuhan. Selain itu saudara, bermula minggu lalu dan hari ini itu merupakan adalah minggu vocation, Dana Vocation Diocese. Makanya saya mendorong semua jemaat Tuhan, sila berikan sumbangan kamu dengan memasukkan uang kamu ke dalam sebuah sampul surat dan berikan itu kepada, hantar ke pejabat gereja, atau boleh bank in-kan dana kamu atau persembahan persepuluhan kamu di dalam account gereja yang tertera di bawah ini. Saya juga mendorong kepada semua jemaat Tuhan, bagi mereka yang telah order atau booking buku yang telah ditulis oleh Din Musa, saya mendorong supaya jemaat Tuhan sila membuat pembayaran secepat mungkin, karena pada ujung bulan ini kita akan menghantar semua pesanan itu kepada Din Musa dan kita akan dapatkan buku itu. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kami percaya kami ada hari ini untuk semua Tuhan punya anugerah sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Aku mau berdoa ya Bapa untuk semua jemaat yang ada di kawasan ini. Aku berdoa, aku mohon perlindungan yang datang dari Tuhan. Biarlah ada penyertaan Tuhan. Curahkanlah belas kasih-Mu pada setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menghulurkan tangan-Mu. Biarlah hanya kuasa bilur-bilur Tuhan yang akan menyembuhkan dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hikmat yang Tuhan berikan sama kami. Aku berdoa juga ya Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang tinggal di kawasan ini. Aku berdoa Bapa, aku
Aku serahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Bapa, setiap kami secara pribadi kami dapat mematuhi segala peraturan SOP ini dengan penuh sabar. Bapa, biarlah Bapa kiranya Engkau turut bekerja. Biar Bapa kiranya Engkau turut membimbing setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan keluar masuk dari kawasan ini, yang bekerja maupun yang bersekolah. Biar Tuhan Kau yang memimpin, biar Kau yang melindungi. Aku berdoa juga ya Bapa, aku serahkan setiap jemaat St. Stephen yang ada di seluruh kawasan ini hingga ke Velda. Aku berdoa ya Bapa, biar kiranya sepanjang kami berada di tempat kami masing-masing, kami ambil saat teduh kami sendiri, kami sama-sama rindu akan Tuhan. Kami biarlah Bapa kiranya Kau yang memelihara setiap kami, biar setiap kami ada kerinduan, biar setiap kami terus bertumbuh di dalam Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Bapa setiap apapun yang kami lakukan, biarlah Bapa Kau yang turut memimpin dan menuntun setiap kami. Berkati setiap ibadah yang akan dijalankan di setiap rumah masing-masing. Biar Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi, biar kiranya Roh Kudus-Mu yang menjamah, biar kiranya Tuhan Engkau sendiri akan campur tangan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk setiap hati yang sedang mencari Tuhan. Biarlah Bapa kiranya mereka menemukan Engkau dan terus rindu mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Serahkan setiap kami ke tangan Tuhan. Lawatlah kami ya Bapa, lawatlah kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal beserta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.